Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. PPT-nya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Materi pelajaran kita hari ini yang telah Bu Nia sampaikan sebelumnya, bahwa kita hari ini akan belajar aturan kosinus. Nah, tapi sebelumnya Ibu ingin mereview dulu materi kita sebelumnya, yaitu aturan sinus. Sebelumnya kan kita telah tahu bahwa aturan sinus itu menghitung unsur-unsur sebuah segitiga yang belum diketahui jika sebelumnya telah diketahui 3 unsur lainnya. Nah, kemungkinan unsurnya itu ada sisi sudut-sudut, ada sudut sisi sudut, dan sisi-sisi sudut. Ini kemungkinan unsur yang telah diketahui dalam sebuah segitiganya. Dengan rumus aturan sinusnya, di dalam sebuah segitiga ABC, rumusnya yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Aturan kosinus digunakan jika unsur-unsur segitiga yang diketahui ada 2. Ada sisi sudut sisi dan sisi-sisi sisi. Di sisi sudut sisi ini, jika dalam sebuah segitiga, maka diketahui 2 panjang sisi dengan 1 sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Atau kemungkinan keduanya, jika diketahui semua sisi segitiga tersebut. Ya, misalkan dalam sebuah segitiga ini, jika dalam soal diketahui panjang AC-nya dengan panjang BC, dengan sudut apitnya yaitu sudut C, jika ditanyakannya panjang sisi C, maka kita bisa menggunakan rumus aturan kosinus. Atau jika diketahui dalam sebuah soal itu sebuah segitiga, sisi AB-nya, sisi BC, dan sisi AC-nya, ketiga sisinya diketahui, ditanyanya sudut A atau sudut B atau sudut C-nya, kita bisa menggunakan rumus aturan kosinus. Rumus aturan kosinus untuk sembarang segitiga ABC dengan panjang sisi A, B, C, dan sudut A, sudut B, sudut C, maka berlaku jika ditanyanya panjang sisi A, maka kita bisa menggunakan rumus ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Nah, jika ditanyanya panjang sisi B-nya, kita bisa menggunakan rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2AC cos B. Jika ditanyanya panjang sisi C-nya, maka kita bisa menggunakan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB cos C. Ini jika ditanyanya panjang sisi, maka kita bisa menggunakan rumus ketiga ini. Nah, jika ditanyanya ukuran sebuah sudutnya, maka kita bisa berlaku rumus ini. Jika tanyanya ukuran sudut A, maka kita bisa menggunakan rumus cos alfa sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Nah, jika ditanyanya ukuran sudut B, maka kita bisa menggunakan rumus cos beta sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min B kuadrat per 2AC. Seterusnya, jika ditanyakan ukuran sudut C-nya, kita bisa menggunakan rumus cos gamma sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat plus per 2AB. Jadi ini digunakan untuk rumus kosinus jika digunakan untuk mencari panjang sisinya, dan rumus ini digunakan jika ditanyanya ukuran sudutnya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Untuk rumus aturan kosinus? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, berarti kita langsung lanjut ke
contoh soalnya. Nah, contoh aturan kosinusnya. Pada segitiga ABC diketahui panjang sisi A dan B berturut-turut adalah 5 cm dan 6 cm. Jika besar sudut C-nya adalah 52 derajat, maka hitunglah panjang sisi C. Kan tadi kita tahu dari rumus sebelumnya, sisi C itu rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB dikali cos C. Maka kita bisa menggunakan rumus tersebut untuk menghitung panjang sisi C-nya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB dikali cos C. C-nya ditanya, C kuadrat sama dengan sisi A dan B berturut-turut adalah 5 cm dan 6. Berarti ini sisi A dan ini sisi B-nya. Berarti sisi A-nya 5 kuadrat ditambah sisi B-nya 6 kuadrat dikurang 2 dikali 5 dikali 6 cos 52 derajat. Karena cos C-nya yaitu 52 derajat. Maka C kuadrat sama dengan 5 kuadrat adalah 25 ditambah 6 kuadrat yaitu 36 dikurang 2 dikali 5 dikali 6 yaitu 60. Sedangkan cos 52 yaitu 0,61. Kalian bisa menghitung nanti di kalkulator ya. Untuk mencari cos 52 derajat. 25 ditambah 36, 61 dikurang 60 dikali 0,61 yaitu 36,6. Maka C kuadrat sama dengan 61 dikurang 36,6 yaitu 24,4. Karena ini masih C kuadrat, pasti kita akarkan untuk mencari C-nya. Maka akar dari 24,4 yaitu 4,93 cm. Ada yang menanyakan untuk contoh soal nomor 1 ini? Tidak, Bu. Ada. Baru kita lanjut ke contoh soal keduanya. Nah, coba nih, perhatikan segitiga ABC di bawah ini. ABC. Diketahui sisi AC-nya 3, sisi BC-nya 4, dan sisi AB-nya 5. Nah, dalam segitiga ini diketahui setiap sisinya kan. Maka tentukan besar sudut C. Maka karena diketahui semua sisinya, maka kita bisa menggunakan rumus aturan kosinusnya. Untuk rumus mencari sudut C itu menggunakan rumus cos C sama dengan AC kuadrat tambah BC kuadrat, yaitu karena ditanya sudut C-nya ini, maka sudut tadi apitnya. Maka panjang sisi AC ditambah panjang sisi BC dikuadratkan ya, dikurang AB kuadrat, dikurang sisi di hadapannya. Jadi sudut yang sisi yang diapitnya ditambah dikurang sisi yang berada di hadapannya per 2 kali AC dikali BC. Nah, maka cos C-nya yaitu AC-nya diketahui 3 kuadrat ditambah BC-nya yaitu 4 kuadrat dikurang sisi AB-nya yaitu 5. Maka 5 kuadrat per 2 dikali 3 dikali 4. Cos C sama dengan 3 kuadrat adalah 9 ditambah 4 kuadrat 16 dikurang 5 kuadrat 25 per 2 dikali 3 dikali 4 24. Maka cos C sama dengan 9 tambah 16 dikurang 25 yaitu 0 per 24. 0 dibagi 24 hasilnya 0 kan. Maka cos C-nya 0. Nah, tapi tanyanya kita sudut C-nya. Maka sudut berapa yang menghasilkan cos C-nya itu 0? Sudut 30 derajat kan yang cosnya 0 dalam sudut istimewa. Nah, jika cos C-nya itu koma-komaan atau bukan hasil dari sudut istimewa, kalian bisa menggunakan kalkulator untuk arcus cos. Sebelumnya kita menggunakan arcus sin, sekarang kita menggunakan arcus cos. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Nanti bisa lanjut ya. Contoh yang kita kerjakan bareng-bareng ya. Nih, perhatikan segitiga ABC tersebut nih.
Panjang sisi AB-nya 6 cm, panjang sisi AC-nya 5, dan sudut A-nya, sudut yang diapitnya yaitu 60 derajat. Maka untuk mencari panjang sisi A-nya, kita bisa mencari dengan, coba bareng-bareng. Berarti untuk cari panjang sisi A bagaimana? A kuadrat. A kuadrat. Yang lain ayo bareng-bareng. Sama dengan Kuadrat. B kuadrat. ditambah Tambah C kuadrat. kuadrat min 2 kali A BC. A kali B. A kali B, ya benar. B kali C. Oh ya, B kali C ya. E kali C cos A. A. Maka A kuadrat sama dengan B-nya berapa? 6. B-nya 6 kuadrat plus 5 kuadrat. A kan B itu kan di hadapan sudut B. Berarti sisi B-nya 5 kuadrat. 5 ditambah 6 kuadrat. kuadrat dikali 2 kali 5 5 kali 6. kali 6 cos A-nya 10. Nah, maka A kuadrat sama dengan 5 kali 5 25. 5 ditambah 6. 6. 2 kali 5 kali 6 60. 10 kali cos Setengah. cos Setengah. maka A kuadratnya 25 tambah 36 61 dikurang 30. 30. 20. maka A kuadratnya Sama dengan 31. maka akar dari 31 yaitu 5,56. berapa? 5,56. 5,56 cm. Sampai sini ada yang mau tanya? Tidak, Bu. Ya, Bu. Sudah? Nah, dalam segitiga ABC diketahui panjang sisi A, sisi B, dan sisi C-nya berturut-turut adalah 7 cm, 8 cm, dan 9 cm. Maka besar sudut di hadapan sisi terpendeknya adalah, ini kan ketahui adalah semua sisinya kan ya, 7, 8, dan 9. Yang ditanya besar sudut di hadapan sisi terpendek. Sisi terpendeknya itu sisi apa sih? Sisi A, B, atau C? A. Sisi A. Maka besar sudut di hadapan sisi A adalah cos A. Cos A. Sama dengan B kuadrat. B kuadrat. B kuadrat. 16 Tambah C kuadrat. C kuadrat min A kuadrat. A kuadrat. 2 dikali BC. BC. B kali C. 2 dikali B kali C. Nah, maka cos A sama dengan 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat kurang 1 kuadrat. 2 kali 8 2 kali 8 kali 9. Dikali 9. ya. Maka cos A-nya adalah 8 kuadrat berapa? 64. 9 kali 9 8 1 kurang 49. 9 per 2 kali 8 kali 9 144. 144. Maka cos A-nya 64 tambah 81 dikurang 49 hasilnya 96. berapa? 96. 6 dibagi 144. Berarti cos ini masih hitungan, cos A-nya adalah
96 bagi 144, 0,666. 0,666. Maka arcus 0,66 adalah, coba yang bisa ada 48,2 derajat. Ah? 48,2. 48,2 derajat. Yang lain sudah ngerti belum yang untuk mencari A-nya ke gimana? Arcus cos dari 0,66. Bisa cari di Google atau yang menggunakan kalkulator Casio bisa digunakan. Ada yang menanyakan? Ibu mau nanya, Bu? Iya, Nopal? Itu untuk mencari arcus cos itu kalau nggak pakai kalkulator sama Google bisa nggak, Bu? Oh, nggak bisa, soalnya ini kan bukan sudut istimewa, jadi harus menggunakan bantuan kalkulator. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Kalau nggak ada, Ibu pengen nanya dong, jika dalam sebuah soal nih, kita tanyanya misalkan panjang sisi atau sudutnya. Nah, kita tahu jika kita mau menggunakan itu sudut, untuk mengetahui dia menggunakan aturan kosinus atau aturan sinusnya bagaimana? Mungkin dari ini kali Bu, dari soalnya kan dari kalau aturan kosinus kan tadi yang diketahuinya sisi Ya. sudut. Ya kalau Ya. sinus kan sisi sudut, sisi sudut. Jadi yang diketahui yang dari soalnya aja. Nanti baru pilih pakai sinus. Ya, seperti itu ya. Kan tadi kan ada perbedaannya, dari sinus itu kemungkinan unsurnya ada 3, dan kosinus itu ada 2 kan. Nah, kita lihat dari soal tersebut, jika diketahuinya 2 sisi dengan sudut yang diapitnya atau 3 sisinya ada, berarti kita bisa menggunakan aturan kosinus. Nah, jika diketahuinya selain 2 itu, berarti kita bisa menggunakan aturan sinusnya ya. Lainnya udah paham perbedaannya aturan kosinus sama aturan sinus? Paham, Bu. Paham. Sekian dari pelajaran yang Ibu beri.